Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara kisah dan hikmah di balik bait-bait Alfiyah. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah tumpulnya otak si jenius. Kisah ini diambilkan dari kisahnya Musonef sendiri, Kiai Syekh Jamaluddin Ibnu Malik. Seperti yang kita tahu, Imam Ibnu Malik itu salah satu orang yang jenius, baik itu dalam segi nalar ataupun dalam segi ingatannya. Ini bisa kita lihat dalam karangan beliau Alfiyah. Beliau itu menuliskan di awal langsung bilang kola, langsung mengatakan kola. Tidak seperti musonef umum pada umumnya. Kalau musonef umumnya kan yakulu pakai fi'il mudhari yang artinya zaman hal atau zaman istiqbal. Ini Imam Ibnu Malik pakai kolah, pakai zaman madi, padahal masih belum diucapkan seluruh baitnya. Ini menunjukkan kecerdasan Imam Ibnu Malik. Kata para syurahnya, para pensarah Alfiyah Ibnu Malik, ya, ini menunjukkan kenapa kok pakai kola, karena semua bait yang ada di Alfiyah itu sudah ada di dalam otaknya Imam Ibnu Malik. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Yang menunjukkan beliau itu mempunyai daya ingat yang kuat adalah beliau itu hobi menghafal. Kalau sampean lihat di biografinya Imam Ibnu Malik, sampai hari wafatnya pun beliau sempat menghafalkan beberapa bait. Itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dari beliau, kecerdasan otak yang luar biasa. Cuma ada sebuah kisah unik yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata pernah suatu ketika Imam Ibnu Malik itu otaknya jadi tumpul. Otaknya tumpul. Gara-garanya seperti ini. Dia ketika mengarang Alfiyah sampai kepada bait wataqtadi ridwan bi ghairi suhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, jadi Alfiyah ini mengalahkan Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Setelah bait itu Ibnu Malik menambahkan bait lagi fa'iqatan minha bi alfi baiti. Alfiyah ini mengalahkan Alfiyahnya Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Sudah selesai, dapat separuh, kok tiba-tiba otak beliau jadi tumpul, ya. Inspirasi tidak keluar. Sampai hal ini beberapa hari, hingga beliau tidak bisa meneruskan bait ini. Akhirnya suatu ketika beliau itu tertidur, mimpi bertemu dengan seorang kakek. Mimpi bertemu dengan seorang kakek. Ditanyakan oleh sang kakek itu, saya dengar kamu, kata si kakek, saya dengar kamu mengarang Alfiyah tentang nahwu. Ibnu Malik mengatakan, iya betul. Ya. Si kakek bertanya lagi, sampai mana sekarang? Ya. Sampai fa'iqatam minha bi alfi baiti. Akhirnya bertanya lagi si kakek tadi, kenapa kok tidak diteruskan? Ya. Kenapa bait itu kok tidak diteruskan, kok nyampe separuh? Akhirnya Ibnu Malik mengatakan, otak saya jadi tumpul sejak beberapa hari yang lalu. Oh gitu, kata si kakek. Akhirnya mengatakan si kakek tadi, apa kamu ingin meneruskannya? Si Ibnu Malik mengatakan, iya, saya akan meneruskan bait itu. Akhirnya dijawab, ini coba tulis, ya. Wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Artinya terkadang satu orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang yang mati. Setelah itu kaget Imam Ibnu Malik. Jangan-jangan sampean adalah Imam Ibnu Mu'ti. Akhirnya si kakek itu mengatakan, iya, saya adalah Imam Ibnu Mu'ti. Akhirnya Imam Ibnu Malik merasa malu dengan apa yang telah dilakukan.
Setelah itu beliau terbangun. Akhirnya yang separuh bait fa'iqatam minha bi alfi baiti diganti dengan wa huwa bisabkin haizun tafdilah mustaujibun sana'iyal jamilah. Ya. Ya. Diambil dari kisah tersebut, ya. Kita harus sehebat apapun kita harus tetap respect dan memberikan hormat kepada pendahulu kita, kepada yang lebih tua dari kita. Ya. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Malik dalam bait yang lain. Waqad tuzadu kana fi haswin kama kana asoha ilma man taqaddama. Maknanya ilmu orang-orang terdahulu itu lebih sah, lebih sahih daripada kita. Kita dapat ilmu kan gara-gara ada orang terdahulu. Ilmu kita nyambung dengan Kanjeng Nabi karena ilmunya orang terdahulu. Maka kita harus tetap memberikan rasa hormat kepada yang lebih tua. Juga selaras dengan hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka dari itu mulai sekarang sehebat apapun kita harus memberikan respect kepada senior kita, lebih-lebih guru kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.